Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 8 di semester 1. Pada materi ini kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Nah, apa sajakah kitab-kitab Allah itu? Dan bagaimana cara yang benar mengimaninya? Simak terus video ini ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabillazi nazzala ala rasulihi wal kitabillazi anzala min qablu wa yakfuru billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dalla ba'id. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat jauh. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Nah anak-anak, sekarang kita masuk pada pembahasannya. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman secara bahasa berarti al-iqrar atau pengakuan yang melahirkan sikap menerima atau al-qabul dan tunduk atau al-izyan. Sedangkan secara istilah, iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Seseorang dikatakan beriman apabila hatinya menerima dan meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikrarkannya dengan membaca 2 kalimat syahadat dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah anak-anak, adapun yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul. Kitab-kitab itu merupakan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfungsi sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Semua kandungannya mengandung kebenaran yang wajib diikuti dan dilaksanakan. Ada sejumlah kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Sebagian lainnya disebut suhuf. Kitab adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul yang dibukukan dalam satu kumpulan utuh menjadi kumpulan wahyu. Sementara suhuf adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul yang masih berbentuk lembaran-lembaran terpisah. Nah, kitab-kitab Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis adalah Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Sedangkan suhuf yang disebutkan adalah suhuf Ibrahim dan Musa. Nah anak-anak, sekarang kita masuk pada penjelasan keempat kitab tersebut. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat diturunkan sebagai pedoman bagi Bani Israel yang kemudian disebut sebagai kaum Yahudi. Kedua, kitab Zabur.
Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian yang ketiga adalah kitab Injil yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam untuk menyempurnakan isi Taurat yang telah berakhir masa berlakunya. Nah, kemudian yang terakhir yang sudah kalian ketahui adalah Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi, dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Meski demikian, Al-Quran memiliki syariat tersendiri yang berbeda dari kitab-kitab sebelumnya, seperti ajaran tentang tauhid dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak, sudah paham kan tentang materi ini? Penjelasan pada video ini belum semua mencakup isi materinya ya. Nanti akan dilanjutkan pada pembahasan berikut pada video berikutnya, yakni tentang bagaimana cara kita menjadi generasi pecinta Al-Quran. Untuk itu, pembahasan di awal ini saya akhiri sampai di sini ya. Jangan lupa untuk selalu kalian pelajari di rumah ya, agar kalian bisa selalu paham dan senantiasa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton. Jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.